Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalem. Alhamdulillah, tambah satu, alhamdulillahnya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parents, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik, semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan juga semoga teman-teman semua dilimpahkan banyak rezeki yang berlimpah, kemudian mendapatkan kemudahan utusan baik nanti di akhirat maupun di dunia saat ini, kemudian mendapatkan keberkahan, perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung dan penolong Tuhan semesta alam. Di episode kali ini ada beberapa hal yang saya pertimbangkan, yaitu pertama adalah karena memang jika teman-teman melihat ya, tanaman-tanaman yang ada di halaman belakang rumah saya itu sudah tumbuh dengan sangat baik. Mungkin dari sekitar keseluruhan mungkin sekitar 80 hingga 85% sudah tumbuh dengan baik, sedangkan sisanya itu masih struggle. Itulah kenapa kemudian beberapa tanaman itu sudah semakin besar gitu ya. Untuk philodendron juga sudah semakin panjang. Itulah kenapa kemudian sepertinya membutuhkan tempat yang lebih luas, walaupun sebenarnya lahan yang ada di dalam rumah saya yang saya manfaatkan untuk meletakkan tanaman itu sangat terbatas. Jadi memang sangat sulit gitu ya, dalam keterbatasan tempat kemudian tanaman yang saya pelihara gitu ya, saya rawat sudah tumbuh dengan baik dan tumbuh semakin besar. Kemudian juga karena memang bertambahnya jumlah koleksi tanaman, karena saya juga masih melakukan pembelian yang untuk spesies-spesies baru, karena saya mencoba untuk merawat beberapa spesies yang memang mungkin saya coba ingin rawat gitu. Jadi memang ada beberapa kendala karena keterbatasan dana. Jadi di halaman belakang rumah saya ini yang hanya seluas kurang dari 8 meter persegi, saya membutuhkan tempat yang lebih luas. Pertimbangannya itu karena dua hal tadi ya, karena memang sudah sangat tumbuh dengan baik, sangat besar gitu ya. Kemudian jadi saya berpikir untuk memanfaatkan dari halaman teras depan yang sebenarnya memang tidak terlalu dimanfaatkan untuk meletakkan tanaman, walaupun beberapa sudah saya letakkan di teras depan, karena memang untuk teras belakang rumah saya ini cukup mendapatkan sinar matahari seperti saat ini di pagi ini. Jadi cuacanya walaupun mendung tetapi sedang bersinar dengan baik gitu ya. Jadi cahayanya mendapatkan pencahayaan yang baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk di teras depan itu pencahayaannya kurang karena memang ada letak bangunan yang menghadap ke selatan kurang lebih ya. Kemudian juga ada pohon pelindung, yaitu pohon mangga yang sudah saya panen ya di episode kemarin itu. Jadi memang ada pohon pelindung itu juga menyebabkan pencahayaan di bagian teras depan rumah. Itulah kenapa kemudian memang saya lebih banyak meletakkan tanaman di bagian halaman belakang rumah saya yang kecil seukrit gitu ya. Jadi memang kemudian saya harus berpikir bagaimana caranya untuk mungkin meletakkan beberapa tanaman di depan, karena memang untuk pencahayaan sangat penting. Jadi walaupun ini ada beberapa tanaman spesies, ini adalah enjoy ya, ini Epipremnum enjoy atau enjoy potos, kemudian ada sirih gading, ini juga sirih gading. Walaupun memang di atas mendapatkan pencahayaan yang baik, tetapi karena memang mereka tumbuh kemudian ke bawah, jadi memang ketika di bawah gitu ya, ketika sudah di bawah nih, jadi memang ini juga ini adalah philodendron Brazil gitu ya, cukup baik sebenarnya, tetapi ketika menuju ke bawah karena sudah sangat panjang, jadi pencahayaannya itu menjadi tidak begitu baik untuk bagian yang bawah, terutama untuk sirih gading ini nih. Ini sirih gadingnya sebenarnya sudah bagus ya, sudah tumbuh dengan subur, tetapi jika kita ke bawah itu banyak daun yang menguning, karena memang walaupun masih dalam satu pot, kemudian dalam satu batang, tetapi karena memang bagian bawah tidak mendapatkan pencahayaan, maka kemudian beberapa daunnya juga menguning, banyak yang menguning.
juga ada di sini. Ini adalah Scindapsus exotica. Ini juga di bagian bawahnya menguning gitu ya, banyak menguning karena memang tidak mendapatkan pencahayaan. Itulah kenapa kemudian memang mungkin untuk saat ini saya akan berusaha untuk memindahkan beberapa bagian dari tanaman, mungkin terutama untuk sisi gading ini, ke bagian teras depan. Jadi bagaimana prosesnya, dan juga untuk satu hal bahwa saya di sini menggunakan beberapa apa namanya ya, zero waste gitu ya, untuk memanfaatkan beberapa barang yang tidak terpakai sebagai rak. Saya akan membuat rak untuk tanaman di bagian depan nanti, di bagian teras. Jadi saya bisa meletakkan beberapa tanaman di sana. Rak bekas meja yang sudah tidak terpakai ya, kemudian juga bekas ring dari jika kita membuat sloop gitu ya, atau tiang dari beton, maka kita akan menggunakan ring karena memang ada beberapa yang sudah tidak terpakai dan tersisa. Itu akan saya manfaatkan sebagai hooknya atau sebagai cantelannya ya. Ya, bagaimana prosesnya kita lihat nanti ya. Ya, ini adalah bagian teras depan rumah yang sebenarnya tidak terlalu dimanfaatkan. Jadi saya berpikir untuk memanfaatkan dari teras ini dengan membuat rak di atas pintu ini, kemudian di atas jendela ini, kemudian di atas pintu yang satu lagi ini. Jadi saya akan membuat rak dari meja bekas kepalanya yang sudah tidak terpakai, jadi memanfaatkan dari barang-barang yang tidak terpakai, zero waste gitu ya. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Di bagian teras ini sebenarnya saya sudah meletakkan beberapa tanaman juga, seperti palem Cassiotamytis yang variegata seperti ini, sudah tumbuh dengan baik. Sebenarnya ada 3 daun. Kemudian ada Epipremnum giganteum silver, ketika beli sebenarnya berwarna silver, tetapi ketika tumbuh kemudian berwarna hijau. Kemudian ada Syngonium pink, ini pemberian dari Celina, salah satu wishlist sejak memulai dari mengkoleksi tanaman. Jadi salah satu wishlist, tetapi kemudian Celina membuktikannya. Kemudian ada satu lagi, ini juga adalah hadiah. Ini adalah pemberian dari Mbak Vini ketika beliau resign dari tempat kerja gitu ya, karena beliau pindah ke Manado. Kemudian beliau memberikan dari bambu laki ini sesuai dengan harapannya yang tertera di dalam bambu laki, bahwa bambu laki akan membawa energi yang positif gitu ya. Jadi diharapkan membawa keberlimpahan, banyak rezeki, membuka aura-aura yang positif. Kemudian ada mangga mang. Wah, lagi ngambil gambar. Kemudian ada Anthurium radicans. Ini beli di rumah tanaman dari baby hingga sebesar ini. Ada daun yang pecah karena tadinya saya letakkan di bagian sini, kemudian mungkin kejatuhan mangga gitu ya, karena mangganya lumayan gede, jadi mungkin jatuh kemudian rusak. ada Mang Adep, dia mau ngambil mangga lagi sisa-sisa, jadi sisa-sisa. Kemudian ini adalah Syngonium podophyllum. Ini bibitnya dari Ibu Anti, sudah sebesar ini ya, jadi sudah sangat panjang. Kemudian ini sudah sebesar ini, jadi sudah sangat panjang. Kemudian ada Syngonium batik. Tuh ada yang naik. Ini Mang Asep, dia jago banget manjatnya. Mang Asep, Mang Adep, kok Mang Asep? Hati-hati Mang. Ini adalah Hah? Apanya? Oh, ada, sebentar. Itu adalah Syngonium batik. Kemudian sebentar ya. Mang. Alah. Hati-hati Mang.
sogokannya. Oh iya, sebentar ya, dimatiin dulu. Sambil manen sisa-sisa gitu ya, ada mangga di bawah tuh, ada tadi. Lanjut, ini tadi tuh adalah Syngonium batik yang hijau, jadi sudah sebesar ini juga, tumbuh dengan baik di bagian teras ini. Kemudian ada Scindapsus pictus exotica, rekomendasi banget nih buat teman-teman. Jadi sudah panjang seperti ini dan tumbuh dengan baik di bagian depan rumah, jadi mungkin menjadi tempat yang bagus untuk meletakkan beberapa tanaman. Bagaimana nanti prosesnya, kita lihat nanti ya. Sambil metik mangga ya di atas tuh. Jadi emang pohon belindung ini juga sudah sangat besar, sudah sangat tinggi. Mang Adep lagi di atas, kelihatan nggak di atasnya? Jadi seperti itu ya, jadi lumayan memberikan hasil untuk pohon mangganya. Cuacanya lagi mendung. Alhamdulillah tambah satu alhamdulillahnya untuk mangga yang dihasilkan oleh pohon sebesar ini. Ini pohon yang paling atas sebesar ini. Mangga jatuh. Nah, papan ini, alas meja ini akan dibagi dua, dibelah gitu ya. Jadi kita ukur dulu, kemudian kita gergaji, kita belah dua. Jadi lebarnya itu 60, berarti sekitar 30. Setelah itu kita akan lihat ya, kita belah sebentar.
ini. Sekarang kita pasang penyangganya. Mudah-mudahan bisa pas dipasang nanti di atas pintunya. Sekarang kita coba pasang ya ini.
hasilnya raknya ya. Jadi lumayan lah, cukup kuat ini, bisa untuk 3 atau 4 pot. Jadi menggunakan penyangga yang ada cantolannya seperti itu, jadi bisa diletakkan juga nanti pot gantung juga, dan di atasnya pot juga. Kita pasang yang kedua, penyangganya. Kita pasang yuk. Oke, kita pasang yang kedua.
jendela saya memanfaatkan dari papan bekas seperti ini, bekas buffet ya kalau zaman dahulu bilang mah. Ini udah oke, jadi bisa manfaatkan sebagai ruang di atas jendela ini. Ya, siap tinggal mindahin tanamannya di atas pintu 2 dan di atas jendela. Tanaman apa aja kita pilih dulu ya. Jadi ada 3 rak di atas pintu 1, kemudian di atas jendela, dan di atas pintunya 1 lagi. Itu terbuat dari alas meja, jadi bisa menempatkan beberapa tanaman supaya di belakang juga tidak terlalu padat ya. Kurang lebih seperti ini. Sebelumnya itu ada tiang songgoh buat mengambil mangga, sisa jadinya sebagai tempat untuk jemuran. Kurang lebih seperti itu ya.